Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Firmano Caturwibowo, MPD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dan juga kepada teman-teman yang menonton serta melihat diskusi pada siang hari ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri, selaku perwakilan dari kelompok 7 yang menjadi moderator untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Dilanjutkan dengan adanya teman kelompok 7, yaitu Monica Selomita Anggraini, Nadia Rimaya Fikaya, dan Nida Dalilah. Maka dari itu, izinkan kelompok 7 untuk memulai diskusi ini dengan judul Percobaan 1 Bioakustik. Untuk teman-teman sekalian, mohon diperhatikan diskusi kelompok 7 siang ini. Kepada teman-teman kelompok 7, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ya, kita akan kelompok 7 akan memulai percobaan atau praktikum virtual fisika yang di mana percobaan pertamanya itu tentang bioakustik dan tujuan percobaan kami itu untuk menjelaskan tentang apa sih itu bioakustik, frekuensi dan amplitudo, terutama berkaitan dengan gelombang bunyi. Nah, di sini kita sudah ada di aplikasinya. Kemudian di sini kita menentukan untuk grafiknya dan gelombang bunyinya. Untuk alat dan bahannya, yang pertama dalam praktikum virtual fisika ini kita menggunakan komputer atau laptop, kemudian kita menggunakan jaringan internet, kemudian dalam program simulasi kami itu yang di PHET ini terdapat sumber suara ya. Sumber suaranya itu yang digambarkan speaker ini, ya betul, yang sedang ditunjuk. Kemudian ada meteran yang berwarna kuning biru ini, ya. Dan meteran ini nantinya kita sesuaikan ya untuk mengukur jarak dari puncak gelombang satu ke gelombang berikutnya. Kemudian ada osiloskop. Osiloskop ini yang nantinya akan menggambarkan gelombang yang ditampilkan gitu dari pancaran gelombang bunyi ini. Kemudian ada untuk mengukur periode yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Ya, bisa kita mulai. Untuk percobaan praktikum yang pertama, di mana data percobaannya itu yang kita ukur pertama kali adalah pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Di mana frekuensinya itu yang pertama kita tentukan adalah 600 Hz, ya boleh ditentukan, dan amplitudonya ada di keadaan maksimum. Ya, setelah kami tentukan seperti itu, ya bisa dibunyikan. Akan tampil gelombang bunyi yang terlihat pada layar ini, teman-teman. Kemudian untuk menentukan gelombangnya yang terlihat pada gambar, ya bisa kita sesuaikan dan bisa kita tunggu ya sampai gelombangnya itu benar-benar stabil. Ya, jika sudah terlihat stabil, bisa kita pause. Ya, tepat di mana titik dari penunjuk yang menunjukkan cahaya di osiloskop itu, yang untuk terang ada di titik yang putih, kemudian yang agak gelap abu-abu ada di titik hitam. Kemudian jika sudah terpancar seperti ini, kita bisa menentukan yang pertama ada panjang gelombang yang terlihat, yang kita bisa ukur dari meteran. Jadi meteran ini kita sesuaikan panjangnya dari pertama kali gelombang itu ditunjukkan pada osiloskop sampai ke puncak gelombang berikutnya. Baik, nah di tengah-tengah seperti itu bisa tertunjuk bahwa jarak antara puncak itu ada di 90,6 cm. Kemudian setelah itu kita juga bisa mengukur periodenya yang dibutuhkan. Iya, untuk tepat satu gelombang yang dibutuhkan periodenya itu adalah 2,99 meter second.
Begitu teman-teman untuk pengaturan tentang gelombang bunyi yang terbentuk di frekuensi 600 dan amplitudenya maksimum. Kemudian kita beralih di mana frekuensinya tetap, kemudian keadaan amplitudenya yang kita turunkan menjadi sedang. Baik, di sini bisa kita ukur untuk gelombang bunyinya. Ya, seperti yang terlihat, gelombang bunyi pancarannya itu semakin melambat ya. Kita sesuaikan sampai panjang gelombang yang terbentuk pada osiloskopnya itu terlihat stabil. Ya, jika sudah terlihat stabil, boleh di-pause. Oke, untuk panjang gelombang yang terlihat ya, dari awal puncak itu ditampilkan ke puncak selanjutnya ada 89,5 cm. Tuh, kemudian untuk periode yang dibutuhkan untuk terbentuknya satu gelombang bisa kita ukur. Nah, ya ternyata periode yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang itu ada 3,06 meter second. Kemudian kita akan beralih di mana frekuensinya tetap 600, tapi amplitudenya yang semakin kita turunkan di keadaan minimum. Ya, di sini kita bisa melihat ya pengaruhnya pada gambar gelombang bunyi itu semakin menghilang untuk gelombangnya. Sehingga pada frekuensi 600 dan amplitudenya kita atur untuk minimum, akan terlihat seperti gambar bahwa tidak ada gelombang yang terbentuk. Sehingga untuk panjang gelombang dan periode yang dibutuhkan pun tentunya tidak ada gitu, karena tidak ada gelombang yang dibentuk pada saat amplitudenya itu minimum. Kemudian kita akan beralih untuk pengaturan frekuensinya yang kita ubah, yaitu pada frekuensinya 500 dan amplitudenya dimulai dari amplitudo maksimum. Baik, selanjutnya dengan frekuensi 500 dan amplitudo maksimum itu kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini hasil dari gelombang untuk frekuensi 500 dan amplitudo maksimum. Dengan panjang gelombang yaitu 94 cm. Lalu sekarang kita beralih ke periode yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gelombang. Bisa dilihat di sini periode yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gelombang yaitu 3,46 meter second. Lalu selanjutnya kita beralih ke selanjutnya frekuensi 500 dengan amplitudo sedang. Kita tunggu gelombangnya sampai stabil dulu ya. Nah, di sini terlihat gelombang yang dihasilkan dari frekuensi 500 dengan amplitudo sedang. Dengan panjang gelombang mencapai 100,8 cm. Sekarang kita beralih ke periodenya.
Nah, untuk mencapai periode yang untuk mencapai satu gelombang itu membutuhkan periode 2,79 meter second. Lalu selanjutnya kita ke frekuensi 500 dengan amplitudo minimum. Bisa dilihat sendiri di sini bahwa untuk frekuensi 500 dan amplitudo minimum itu tidak ditemukan gelombang, tidak dihasilkan gelombang karena amplitudonya minimum ya. Jadi periodenya dan panjang gelombangnya pun tidak ada. Seperti itu. Selanjutnya kita ke frekuensi 300 dengan amplitudo maksimum, sedang, dan minimum. Untuk frekuensi 300 dengan amplitudo maksimal, di sini kita bisa lihat gelombangnya. Kita bisa menghitung jarak dari satu puncak gelombang ke gelombang lainnya. Itu sebesar 115,4 cm. Lalu kita bisa hitung amplitudo yang dibutuhkan untuk membentuk, lalu kita bisa menghitung periode untuk membentuk suatu gelombangnya. Itu sebesar 3,72 meter per second. Lalu amplitudonya diubah ke yang sedang, amplitudo sedang. Kita bisa lihat sampai gelombangnya stabil dahulu. Setelah di pause, kita bisa mengukur jarak dari satu puncak ke puncak lainnya. Itu sebesar 112,1 cm. Lalu kita dapat menghitung periodenya. Periode yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang itu di sini ada 3,32 meter per second. Lalu untuk amplitudo minimum, kita bisa lihat di sini ketika amplitudonya minimum, maka gelombangnya akan memudar dan hilang, dan periodenya juga 0 dan gelombangnya pun tidak ada. Panjang gelombangnya tidak ada. Selanjutnya, percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan.
Selanjutnya, kami akan mempraktikkan percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Yang pertama, kami akan mencoba dengan frekuensi 1000, amplitudo maksimal, dan posisi orang di sebelah kiri. Kita dapat melihat gelombang pada layar. Kita nunggu stabil dulu ya gelombangnya. Bisa di pause. Lalu kita bisa menghitung jarak dari satu puncak gelombang ke gelombang yang lain. Di sini terlihat sebesar 72,6 cm. Lalu kita bisa menghitung periode dari frekuensi 1000 dengan amplitude maksimum. Di sini frekuensi 1000 dengan amplitude maksimum dan posisi orang sebelah kiri sebesar 2,33 meter per sekon. Selanjutnya, kami menghitung dengan frekuensi 500, amplitude frekuensi 1000, amplitude sedang, dan posisi masih di sebelah kiri. Kita tunggu stabil dulu gelombangnya. Lalu kita bisa menghitung jarak dari puncak yang satu dengan yang lainnya. Di sini, seperti pada layar, jarak dari puncak satu ke puncak lainnya sebesar 80,5 cm. Lalu kita bisa menghitung periode pada frekuensi 1000 dan amplitude sedang. Di sini terlihat amplitude pada frekuensi 1000, periode pada frekuensi 1000 dan amplitude sedang sebesar 2,33 meter per sekon. Selanjutnya, kami akan menghitung dengan frekuensi 1000 dengan amplitude minimum dan posisi masih di sebelah kiri. Semakin lambat. Dikarenakan amplitudenya minimum, maka tidak ada gelombang, sehingga jarak dari puncak gelombang ke puncak yang satu ini juga tidak bisa ditentukan. Berikut dengan periodenya. Selanjutnya, kami akan beralih dengan frekuensi 500, amplitude maksimum, dan posisi orang sebelah kanan.
Ya, baik. Kemudian ada percobaan gelombang suara kalau dihasilkannya itu dari dua sumber bunyi yang berdekatan, di mana frekuensinya 500, amplitudenya kita atur maksimum, di mana posisi orangnya itu ada di sebelah kanan. Baik, berarti osiloskopnya menunjukkan di garis paling bawah, di bawah speaker. Kemudian kita tentukan untuk panjang gelombangnya. Ya, baik. Ketika gelombang sudah stabil dan penunjuk titik dari osiloskop itu sudah menunjukkan titik yang tepat, akan terbentuk panjang gelombang panjang 92,9 cm. Kemudian untuk periodenya, ya, di mana periode yang dibutuhkan untuk mengukur untuk membentuk satu gelombang itu dibutuhkan 3,06 meter second itu. Kemudian kita beralih jika frekuensinya tetap 500, amplitudenya kita turunkan di keadaan sedang, kemudian posisi orangnya tetap. Ya, tampilan dari gelombang bunyinya akan jadi seperti ini. Ya, kemudian ketika gelombangnya sudah terlihat stabil, bisa kita ukur panjangnya. Iya, ketika sudah menunjukkan gelombangnya stabil dan titik pemancar osiloskopnya sudah berada di pemancaran tepat, akan terbentuk panjang gelombang itu dari satu titik puncak ke titik puncak satunya itu membentuk 92,9 cm. Kemudian untuk periode yang dibutuhkan, kita ukur untuk membentuk satu gelombang. Ya, tepat untuk membentuk satu gelombang dibutuhkan periode sebesar 3,12 meter second. Kemudian ketika keadaan frekuensinya tetap, tapi amplitudenya semakin kita kecilkan di keadaan minimum, dan posisi orangnya tetap di sebelah kanan. Ya, lama-lama gelombang bunyinya akan menunjukkan pancaran gelombang yang semakin memudar, ya, di mana akhirnya gelombangnya tidak terbentuk lagi gitu. Itu dampak jika kita turunkan amplitudenya di keadaan amplitudo minimum dengan frekuensi yang tetap 500 dan posisi orang di kanan, tidak akan terbentuk gelombang. Jadi tidak akan bisa kita ukur panjangnya beserta periodenya untuk membentuk gelombang tersebut. Begitu teman-teman, kemudian bisa kita lanjutkan di percobaan selanjutnya. Untuk frekuensinya kita turunkan di keadaan 250 Hz dan amplitudenya kita mulai dari keadaan yang maksimum dengan posisi orang berada di tengah. Oke, baik. Selanjutnya dengan frekuensi 250 Hz, amplitudenya maksimum, dengan posisi orang berada di tengah, yaitu di antara dua speaker itu, kita bisa lihat gelombang yang terbentuk terdapat pada layar dengan panjang kurang lebih 115,4 cm. Lalu sekarang kita menuju ke periode yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Oke, kita bisa lihat di sini periode yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang, yaitu 3,72 meter second.
Oke, sekarang kita next ke frekuensi 250 dengan amplitudo sedang. Posisi orangnya tetap berada di tengah ya. Baik, sekarang kita bisa lihat di sini gelombang yang terbentuk. Panjangnya itu 117,7 cm. Dan gelombangnya bisa kita lihat sendiri di layar ya. Sekarang kita beralih ke periodenya. Oke, untuk mencapai sebuah gelombang, satu gelombang, dibutuhkan 3,72 meter second. Lalu sekarang kita beralih ke yang ketiga, dengan frekuensi 250, amplitudonya minimum, posisi orangnya tetap berada di tengah. Bisa dilihat di sini, tidak dapat menghasilkan gelombang karena amplitudonya minimum ya. Jadi tidak terlihat pancaran dan gelombang suaranya. Begitu juga dengan periode dan panjang gelombangnya tidak ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan biomekanik. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan hukum Hooke. Selanjutnya saya serahkan kepada Nadia. Percobaan kedua ini kami membuktikan hukum Hooke. Alat dan bahannya berupa pegas sebagai alat uji coba, konstanta pegas, dan pengaturan gaya yang dibutuhkan untuk melihat pertambahan panjang pada pegas. Pertama, atur konstanta pegas dan gaya yang dikenakan sesuai pada data percobaan yang digunakan. Untuk yang pertama, konstanta pegasnya kita ubah ke angka 100, lalu gaya yang dikenakannya min 83 Newton. Sehingga diperoleh pertambahan panjang pada pegasnya adalah 0,830 meter. Untuk yang kedua, konstanta pegasnya kita ubah ke angka 120 Newton per meter. Lalu, gaya yang dikenakan adalah minus 50 Newton. Maka diperoleh pertambahan panjang pada pegas adalah 0,417 meter. Yang ketiga, konstanta pegasnya diubah ke angka 130. Lalu, gaya yang dikenakan adalah minus 30 Newton.
Maka pertambahan panjang pada pegas yang diperoleh adalah 0,231 meter. Yang keempat, konstanta pegasnya diubah ke 150 Newton per meter. Lalu gaya yang dikenakan adalah minus 25 Newton. Maka diperoleh pertambahan panjang pada pegas sebesar 0,167 meter. Yang kelima, konstanta pegas dirubah menjadi 170 Newton per meter. Lalu gaya yang dikenakan adalah minus 20 Newton. Maka pertambahan panjang pada pegas yang diperoleh adalah 0,118 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nida. Selanjutnya, konstanta pegas kita ubah menjadi 200. Lalu gaya yang dikenakan kita ubah menjadi 8 Newton. Maka dapat diperoleh pertambahan panjang pada pegas sebesar 0,040 meter. Selanjutnya, konstanta pegas kita ubah menjadi 210 Newton per meter. Lalu gaya yang dikenakan kita ubah menjadi 22 Newton. Maka pertambahan panjang pada pegas yang dihasilkan adalah 0,105 meter. Selanjutnya, konstanta pegas kita ubah menjadi 230 Newton per meter. Lalu gaya yang dikenakan kita ubah menjadi 30 Newton. Maka perubahan panjang pada pegas yang dihasilkan adalah 0,130 meter. Selanjutnya, konstanta pegas kita ubah menjadi 240 Newton per meter. Lalu gaya yang dikenakan kita ubah menjadi 50 Newton. Maka pertambahan panjang pada pegas yang dihasilkan menjadi 0,208 meter. Lalu yang terakhir, konstanta pegas kita ubah menjadi 250 Newton per meter. Lalu gaya yang dikenakan kita ubah menjadi 58 Newton. Maka pertambahan panjang pada pegas yang dihasilkan menjadi 0,232 meter. Itu saja pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.